Baik nggak? Boleh nggak? Masukkan Pak. Ya. Oh, cepat nih, masih 5,5 bulan nih kira-kira nih. Iya. 5 bulan. Iya. Ya, Mungkin pertama terima kasih Bapak Gubernur sama Bapak-Bapak sekalian di ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama barangkali saya ucapkan terima kasih dulu karena kesempatan ini mungkin dalam kondisi yang mepet nih Pak Ahok ini menerima kita. Salam dulu dari Pak Deputi karena kebetulan pada saat yang bersamaan sebenarnya dampingi saya beliau ditarik sama Bu Menteri BUMN itu rapat lebih benar. Nah ini kami hanya mohon untuk dukungan pengembangan tadi sudah secara informal. Kampung Bandan kan udah oke kan? Kampung Bandan kita salah satunya itu pengembangan atau penataan. Manggarai? Nah Manggarai juga kami mohon dukungan karena Manggarai itu seperti konsep yang awal Pak. Jadi kita akan sediakan rumah bagi mereka-mereka itu duluan. Kira-kira 5.000-6.000 meter bangun tsunami. Nah mereka supaya ada tempat tidak digusur begitu saja. Nah sisanya untuk pengembangan untuk TOD-nya mode transportasi karena di situ akan berkumpul kereta ke bandara, kereta ke Setinggi mungkin. iya 17.000 Pak. Kecilan udah itu. Iya. Jadi kalau diizinkan di depannya itu kita gunakan semuanya, tapi digunakan juga untuk GOR, jadi dinaikkan nanti Pak, sehingga Kerjain aja. Ada Tetap desain. ada gor, tetap ada apa. Iya. Dikerjain aja. tolong lihat Pasar Senen Pak, ini menarik. Isinya itu loh. Iya. Kerjasama. Gambarnya. Ya gor kita kerjasamain aja. Kerjasama. Jadi di Bapak situ. kerjain bapak. Yang penting fungsinya masih ada. Iya, fungsinya semuanya Jadi bagus. kita tuh bisa buat pasar UMKM macam-macam Betul. gitu. Sehingga masyarakat pun, nah ini kita juga Ini divisi propertinya kayak AI ya. satu lagi pesing Pak, pengembangan pesing juga itu karena penumpangnya juga melompat tinggi sekali, pesing gambar anunya, gambar arsitektur. Nah, yang kembali sebelumnya. nah itu nanti pengembangannya dan penataannya. Boleh lah Pak, kereta api Pak, Peru kok bukan PT. Tapi jangan pakai PT anak perusahaan properti loh Pak, itu jadi ada masalah nih. Enggak, ini akan dikerjasamakan nanti atau dikerjakan oleh Perumnas untuk masyarakat tingkat bawah supaya mereka punya tempat dan tidak lagi setelah turun dari kereta api mau kemana lagi karena rumahnya udah di situ sehingga ini mempermudah mereka sendiri membantu. Konsepnya ini benar, di India semua begitu. Betul, Di India TOD ya. semua begitu. Jadi kami mohon dukungan untuk TOD. Boleh Pak, cepatnya apa lagi Pak? Ya. Nah, Nah ini Pak. Kadut Pak. ya cepat Pak. Ya Pak. Boleh Pak, kerjain aja Pak, saya bilang Pak. Ya. Biar cepat, kalau kakak mau surat, aja ke Pak Gamal. Ya isinya Pak Gamal. Pak Gamal ya Pak ya. Langsung, Boleh Pak. langsung Pak Gamal aja. Jadi nanti langsung kita realisasikan termasuk Kampung Bandan Pak, kita bantu supaya MRT itu Ya. bisa punya depo dan bisa Atas juga bisa langsung apartemen. langsung bisa apartemen. langsung bisa. Itu besar sekali kita punya Pak. Ya, Dan langsung aja Pak kalau gitu. iya, Yang bawah kereta yang atas. yang bawahnya kereta Pak, Ya, yang atas ini masih arsitektural desain Bandan kan? Iya, Kampung Bandan Pak. luas kayak kamu Bandan, tapi itu rumah kumuh juga banyak banget. Ya, makanya kita siapkan nanti seperti tsunami seperti itu untuk mereka-mereka itu supaya nggak terusir Pak, mereka biar ada tempat. Saya kira itu Pak. Tapi kalau bisa bangunnya minimal 36 sebenarnya, 2 kamar. Dua kamar ya. Karena dari sisi keluarga, 2 kamar pun asumsi itu ada anak cowok, anak cewek. Bisa. Jangan sampai anak cowok cewek itu sekamar, bisa incest. Bisa. Ini hasil penelitian Pak. Di Singapura malah udah nggak 36. Sudah 3 kamar Pak. 72 apa berapa? 4 apa berapa? 3 kamar syarat utamanya. Tapi kita kan belum bisa 3 kamar. 2 kamar. 2 kamar kita asumsi anak laki itu tidur di depan lah. Hmm. Ruang tamu kan jadi. Betul, betul. Jadi dia ada 3 kamar, 1 di ruang tamu, 1. Nah kondisi itu. Ini kan 36, jangan bangun yang 24 atau 28. Atau bangun buat yang bujangan, enggak lah, bawa percaya sama saya. Ini yang bujangannya mau menikah, masalah dari rawa bebek. Itu kerjaan PU tuh Pak. PU kan gitu, masih betul kok. Salah tuh Pak konsepnya Pak. Nah, kalau kita langsung mau 72, Pak Lambang juga kebesaran. Kebesaran, Pak. 36 lah yang Minimal sih dia. minimal. Saya minta bantu itu aja.
Kalau nggak nyesel gitu Pak, tanah udah jadi semua. Udah berdiri. Kayak rawa bebek kan jadi masalah Pak. Iya. Yang bujangan dia ada anak jatuh lagi, anaknya mati. Iya, iya. Karena memang pengamanan juga beda. Itu aja kita minta bantu. Cukup 36 ya Pak. Iya. Yang ini PPRS-nya masih benar. Yang jadi masalah kan satu sekarang Pak. Bahwa bangun kayak gini Pak ya, PDR ke atas. Saya masih kasih tahu jujur, ini pengalaman kita 4 tahun lebih di sini. Orang miskin ini Pak, nggak bisa bayar IPL Pak, iuran pemeliharaan lingkungan, Iya. service charge. Yang kita kasih 15.000, 10.000 Pak, itu tuh subsidi kami Pak. Nah itu yang harus dipertimbangkan oleh bapak-bapak nih. Pikir Pak. Soalnya apartemen kelas yang biasa saja Pak, PPRS-nya berantem Pak, Iya. Banyak kan ribut terus. sama pengembang. Ribut terus. Kenapa ribut? Karena dia udah nggak sanggup uang. Sementara si pengembang maintenance-nya bagus. Nah kalau bapak bikin tsunami Pak, kasih mereka Pak, itu yang kejadian di Tanah Tinggi, Johar segala macam, termasuk Tanah Abang segala macam. Nggak mampu dia perbaiki. Kita ambil contoh apartemen Robinson Oh. yang di Jembatan 3 kasus itu kan. Ribut Wah pengembang keluar, kasih PPRS nih. PPRS kami kenapa dia berani? Sampai sekarang. Dia udah hitung semua parkir mobil, dia bikin kos untuk nutupin. Nutupin. Semua penghuni mau dong supaya murah, tapi juga ngelola berantem terus. Ini jelek dekilnya itu loh, langsung nilai turun, keamanan semua kita ngeri. Orang udah tinggal. Ini orang-orang yang beli apartemen tuh Pak, apartemen yang murah. Coba bayangin kalau ini tsunami Pak. Baik kami, kita bawa perumahan, ini ada pengalaman. Kami menawarkan tuh konsep subsidi sila. Perumnas bangun semua. Ini yang kelola ini kami Pak, DKI. Tapi bukan tsunami Pak. Hmm. Tadi saya baru perbaiki draft itu. Iya, Pak. Iya. Nggak perlu paksa NPWP. Oh. Kasihan dong orang miskin NPWP. Memang betul ke depan semua orang harus punya NPWP. Itu nanti urusan kedua yang dapat. Tapi kalau disyaratkan kasihan, janda dia tua, veteran memang nggak perlu ditulis. Jadi kalau orang baru muda, konsepnya itu inkubator. Rusun ini inkubator untuk orang yang nggak mampu beli rumah. Bangun satu rusun, nggak usah hitung tanah saja Pak ya. Sama lorong-lorong mesti dihitung dibagi nih. Sama itu bisa 10 juta loh Pak, kira-kira Pak. Ya unit 6 juta lah. Tapi kan mesti bagi lorong, Iya, loh. Ada ya. tangga semua ya 110 juta nih. Kalau 36, 360 juta. Kalau dicicil 30 tahun Pak, tanpa bunga, tanpa DP 0%, bunga 0% nih Pak, 833.000 sebulan. 30 tahun udah hancur nih, siapa yang rawat ini? IPL Anda berapa kalau 36, kalau mau hitung betul? 1 jutaan loh Pak, untuk bisa tutup, relief segala macam. Kita cuma kasih 50.000. Berarti hampir 60% nih. Nah kalau dia suruh bayar benar tsunami, berarti dia harus tanggung bersama dong Pak. Sama-sama. Dengan tidak ada korupsi, tidak ada permainan, dianggap pas-pasan 1 jutaan. Orang gaji 3 jutaan kok kepotong sama sewa segala macam, ini sanggup nggak Pak? Dia akan jual yang gaji 7 juta, 8 juta. Makanya kita tawarkan itu konsep di atas kereta ini sesuatu yang berbeda Pak. Tsunami boleh, tapi untuk PNS Pak. Makanya saya mau tawarkan ini itu satu ide, pemikiran. Jadi tsunami semua PNS kita buka, kalau bukan yang dibangun dari DKI. PNS mudah-mudahan ini nggak bakal punya rumah di Jakarta. Betul, betul. Korupsi tambah susah lagi sekarang Pak. Tangkap-tangkapin. Ya sekarang orang mikir yang soal korupsi semua nih. Yang katanya sih yang ketangkap yang sial. Tapi makin lama kan makin sabar bumi, rakyat akan menuntut standar tambah tinggi. Nah sekarang kalau dia tinggal di Depok pinggiran, Depok pinggiran juga udah mahal, minta ampun Pak. Makin jauh ke Pandeglang lama-lama Pak. Pulang pergi kerja naik kereta kalau 5 jam, 6 jam. Atau dia mulai kos, keluarga berantakan, keluarga muda, suami istri. Berarti kita lahirkan satu generasi yang bermasalah anaknya. Cerai lah, ada selingkuhan lah apa, masalah lagi Pak. Makanya kita pengen semua orang kerja di Jakarta, lu tinggal di Jakarta. Betul. Konsepnya itu. Dia tinggal di Jakarta, jangan tinggal di luar kota. Nah caranya gimana? PNS, ini tanah kami semua nih Pak. Iya.
Kalau apartemen jual Pak, dia harus hitung tanah dong dibagi rata. Iya. Kayak gitu. Kalau kita ini tanah tapi nggak dijual. Nah kita juga berharap waktu membangun apartemen ini apartemen udah Pak, pakai lift kok. Pak. Apartemen 36 ini waktu dijual tidak hitung harga tanah. Oh iya. Paham maksud saya Pak ya? Iya. Misalnya kita pengen bangun apalagi yang lain, bangun stasiun kereta, bawahnya toko. Nah ini dibebankan. Saya lagi mau uji coba nih Pak. Misalnya Wika, kita tunjuk bangun Pak ya. Iya. Wika waktu bangun ini tidak memikirkan properti. Tidak memikirkan keuntungan properti. Kereta api juga enggak. Kereta api hanya memikirkan servis, ini besar. Dapat untung, bangun stasiun, semua ini dibebankan ke apartemen Pak. Nah bisa apartemen tadi kan harga 360 juta nih. 36. Karena semua UMKM, semua stasiun bawah dibebankan ke unit-unit di atas, mungkin apartemen jatuh jadi 600 juta loh. Bisa jadi 700 juta. Tambah hitung tanah nih. Nah, 7 juta nih unit ini. Kalau saya hitung propertinya nih, dia dapat untung bangunan nih. Ini pemikiran saya yang sama teman-teman ini. 7 juta. Ini dijual hak milik strata kepada khusus PNS. PNS kita banyak. PNS atau pegawai BUMN. Kira-kira gitu. Tapi mungkin PNS lebih cocok daripada BUMN. Kenapa? Nah, misalnya PNS DKI sekarang rata-rata bisa bawa pulang 13 juta sampai 18 juta, 19 juta. Mereka inilah yang sanggup memiliki apartemen ini. Dia cicil kerjasama dengan bank. Pemain bunga kecil dia sanggup kok dia harganya. Harga baru berapa 36 kalau apartemen betul 1 miliar lebih Pak. Dia beli hampir setengah harga. Nah sehingga PNS muda dia akan memiliki apartemen ini. Sanggup nggak dia maintenance 1 juta sebulan? Sanggup dia. Sanggup Pak. Dia sanggup. Lalu waktu dia mau jual ke siapa? Hanya boleh jual kepada PNS. Dan situ hukum pasar akan berlaku. Hukum pasarnya gini Pak. Sudah 5 tahun, 10 tahun, mungkin apa di 1,5 M, 2 M. Dia bisa jual ke PNS lagi, gaji tambah tinggi. Itu swasta keganggu dong? Oh enggak. Orang nggak mungkin mau beli yang swasta, pasti lebih mahal Pak, karena hitung tanah. Ini kan lebih murah. Tapi ini nggak boleh dibuka untuk non-PNS. Kalau dibuka untuk non-PNS, ini PNS muda yang dia udah tua, dia bisa jual, dia pulang kampung. Sehingga PNS nabung, ini investasi. Kita juga nggak mau batasin jualnya NJOP, nggak boleh. Hukum pasar saja. Kepada PNS, pasti hukum pasarnya akan lebih murah daripada harga yang umum. Nah itu yang saya minta sebetulnya Pak, untuk menyelesaikan solusi rumah. Kalau Pak Yusuf Kala bertentangan dengan pikiran saya, mohon maaf saja. Oh itu nggak perlu, lempar aja ke pasar. Ini hari ini susah, karena kita suplainya kurang. Saya setuju. Persoalannya, Anda sanggup nggak 1 tahun supply 100.000 unit? Nggak bisa, Pak. Kita mau 50.000 unit aja susah. Backlog berapa? 500.000 loh Pak, per tahun. Baik kalau kamu mau supaya supply lebih banyak daripada demand, Anda mesti jontorkan 150.000 unit. Sanggup nggak kamu bangun? Nggak bisa. Tanahnya dari mana? Kalau nggak sanggup, berarti supply selalu kurang daripada demand. Makanya Anda nggak boleh buka yang tsunami. Kalau bukan yang tsunami Pak, yang beli kelas menengah Pak kita Pak. Yang nggak sanggup. Kenapa saya kelas menengah berani bayar kepada orang miskin dusun-dusun DKI? Saya disubsidi maintenance Pak. Hidup saya disubsidi kok. Saya sewa di luar 150.000. Kemudian saya sewa di sini 450. Kata maksudnya 450 nih. 450 itu sudah tidak bayar IPL. Rusak Pak. Makanya solusinya apa? Bikin demand permintaan rumah turun. Gimana caranya? PNS tidak mau beli, tidak mau tinggal di pasaran. Jadi kita khusus bangun untuk PNS saja. Bisa nggak penuhin? Susah juga setengah mati Pak. Misalnya contoh Pak ya.
PNS kami ini 70.000 lebih. Belum lagi PHL, staf ahli, rumah sakit bisa 80.000, 150.000. Kamu nggak siapin saya rumah? Semua PNS saya mau beli dusun kami. Saya kasih semua lahan DKI. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Jadi maksud saya ya sudah. Kalau begitu kita fokus. Untuk orang yang tidak, Rusunami hanya boleh khusus PNS. Dia jual beli khusus PNS. Rusunawa untuk orang yang nggak mampu beli rumah. Tapi kerja Jakarta, ini kita subsidi. Dari mana subsidinya? Nanti kita bikin yang tahap yang kedua lagi. Ada kos-kosan harga apartemen. Untuk orang yang gaji 5 juta lebih, Pak. Suami istri, dia nggak mampu beli. Dia bisa cicil di Pandeglang, rumah Jojo. Tapi dia capek kerja bolak-balik, Pak. Dia bukan PNS nih, swasta. Dia bukan PNS. Saya mau kos, ada anak bini, repot dong saya kos. Coba kalau ada apartemen sewa, harga kos 2,5 juta. Ada 3 juta sebulan. Harga kos di tengah kota nih. Saya kos nggak? Kos, Pak. Karena saya kredit mobil sama bensin saya saja 6 juta, 7 juta sebulan. Suami istri kadang-kadang istri saya naik bus. Paginya sih bareng suami istri, pulangnya kacar-kacir, beda kantor, beda tugas, habis 5 jam. Saya lebih baik kos repot, saya ada pembantu, ada anak. Tapi coba ada apartemen. Kalau saya sewa apartemen, suruh bayar 6 bulan di muka, setahun. Service charge mahal, nggak sanggup, Pak. Sewa plus service charge, Pak. Kalau ini, sewa plus service charge, harga kos. Nah, kalau kita yang bangun apartemen, kita subsidi kan itu 1 juta lebih. Orang bayar 2,5 juta, 3 juta. Bapak udah dapat duit ini nutupin ya. Makanya ini mesti dikelola oleh siapa? Nggak boleh swasta. Harus dinas perumahan. Nah, kita perketat, masuknya fingerprint, KTP masih alamat rusun, kita bikin yang perlu. Alamat rusun, masih pakai debit. Nyaman. Nah, itu yang saya tawarkan soal sekarang perumahan kita. Bapak percaya sama saya, Pak? Nanti Pak ya, ini semua barang ke orang. Dikuasai orang. Orang miskin balik lagi, Pak, susah. Kan kita misi kita nolong orang miskin. Baik kami ketat di perumahan. Yang kosong harus diisi, lelang dulu. Kita juga punya pola apa? Bisa kita jadi tower yang bagus. Penghuni lama kita tawarin tinggal. Ini juga konsep kita udah belajar. Kalau dia udah mampu nih, mau nggak nih yang 15.000 pindah apartemen? Nah, dia akan merasa dapat ide yang baru, sambil ini belum serah terima, dia bantu ngawasin. Nah, apalagi kita belajar salah, Pak. Kayak kereta api ini, Pak. Kalau kereta api cocok, Pak. Kami salah, tuh, Pak. Saya dulu berpikir, naif ini. Karena belum pengalaman. Saya lihat Plaza Indonesia, Central Park, Gandaria City. Wah, ini harus kita contoh nih. Itu orang kaya apartemen, orang miskin. Ini ada rumah susun, ada mallnya ada, Pak. UMKM dong yang murah. Supaya bisa laku, dia orangnya jualan di sini. Kagak laku, Pak. Kenapa, Pak? Saya baru ingat. Itu teman saya di Plaza Indonesia di Taman Anggrek orang kaya, Pak. Ini yang tinggal sini, Pak. Miskin, Pak. Dia bisa beli dia. Sedangkan kita pindah, dia dari sungai, dari gang-gang yang sempit. Orang lalu lalang, dia keluarin 1 kuali, goreng-goreng telur, jualan, Pak. Satu sirup-sirup, jualan, Pak. Dan kita pindah masuk ke situ, orang lalu lalang di jalan nggak ada. Salah. Ini salah nih, Pak. Karena kita orang kaya selama ini, Pak. Baru kita, waduh salah. Ya sekarang saya mau ubah. Saya bilang, misalnya kita punya tanah nih, Pak. Ini tanah segini. Kita dulu juga bodoh, Pak. Ini jalan raya, Pak. Jalan raya, Pak. Tembok kita, Pak, langsung, Pak. Pagar. Habisin duit, Pak. Dusun di dalam. Toko di dalam. Salah. Bodoh, Pak. Sekarang kita ubah. Ini nggak usah pagar, Pak. Ini kan jalan. Ini nggak usah pagar, bangunin ruko di dalam, Pak. Kalau dia hijau, bikin kayak Lockbin Lockson. Dan mobil bisa masuk. Orang paling demen, Pak, mau pinggir kota, Pak, bawa mobil. Kayak kita Alfamart segala gitu, Pak. Parkir. Jadi semua dagangan harus ditaruh di pinggir jalan. Kalau ini bukan hijau, atasnya langsung rumah. Rusun tadi. Jadi yang dagang, dia tinggal di atas. Perlu nggak pagar sekarang?
Nggak perlu. Enggak, Pak. Toko ini dong pagarnya. Iya. Ngapain bikin pagar habisin duit? Masa kita pelajari sekian tahun? Aduh, bodohnya minta ampun. Pantasan. Ya manusia harus belajar dari kebodohan, Pak. Nah, saya minta, maksud saya waktu kita ingin yang baru ini, jangan kita ulang lagi kebodohan. Karena kan tujuan kita kan mensejahterakan orang. Iya, benar. Benar. Nah, saya sih minta itu, Pak. Kalau Bapak jual Rusunami, percaya sama saya, Pak. PNS nggak dapat, orang miskin nggak dapat. Bapak bikin batasin, pakai KTP. Orang miskin. Nah, saya cerita sama Bapak nih. Tahu nggak Ben Hill? Benar. Itu mati yang punya salon, ribut kan? Jadi ternyata apa tuh? Jadi Ben Hill kan Rusunami. Yang punya salon, pinjam nama pegawainya beli. Bukan buat pegawainya, Pak. Dia mati nih. Pegawainya langsung bilang, ini kan nama gua. Itu udah lulus, udah lunas. Serius ini. Itu ya nggak apa-apa buat pegawai, biarin aja lah. Itu bos yang curang ya keserangan loh. Lalu kita kasih tanah yang di Kalibata. Oh iya, Pak. Tujuannya apa tuh, Pak? Ada stasiun kereta api supaya gampang lah. Betul. Wah, tenang Rusunami. Saya kan tahu, Pak. Waktu baru bikin 145 juta. Betul. Orang borong selantai, Pak. Saya punya tawarin mobil lah, beli 30 unit, 50 unit. Pengembang, dia peduli setan. Siapa yang mau borong, kasih dong. Asal nama. Kasih nama. Sudah terima kunci, Pak. Jual 200 juta, Pak. Sekarang 400-an, Pak. Ada tawar kita mau bikin kos-kosan satu lantai boleh beli. Nah, ini juga kita belajar soal tenant. Kan kita balik ke rusun kita lagi nih. Baik ke rusun kita lagi nih. Ini orang datang nih macam-macam nih. Pak, LSM ada, jual beli ada, yang nggak mau bayar ada nih. Kalau Bapak jual putus ke dia, Pak, kayak Kalibata, Bapak bisa kuasai Kalibata City nggak sekarang? Mau diusir. Dan siangnya parkir mobil itu nggak pernah dirancang untuk ada parkir mobil. Iya. Parkir di luar semua. Satu jalan penuh semua. Jalan juga betul. Pesar deh. Ini masalah. Coba kalau kita yang kelola semua, tenant punya kita. Lo mau parkir mobil boleh 1 juta sebulan. Pemasukan. Kita bisa terapkan. Tapi ini problematik. Ini aja pandangan saya. Kalau soal tanah kita semua oke, tapi saya pengen kalau nggak sayang, Pak. Habis itu Bapak mau jadi tanah di mana lagi? Nggak ada lagi, Pak. Nah, jika Bapak bilang, enggak, saya mau Rusunami. Oke, saya minta tolong jual ke PNS. Aktif. Iya, Karena dialah yang butuh modal money. dia udah pensiun boleh. Tapi waktu dia mau jual kembali, hanya boleh jual kepada PNS. Nah, PNS ada kartu semua. Ya semua PNS muda satu Jakarta yang kerja bisa punya rusun subsidi. Kenapa bisa punya? Karena tidak beli tanah Ya. dan tidak membeli keuntungan pengembang. Jadi Bapak hanya jual apartemen pada PNS, harga modal sama tambah bunga bank itu nilai proyek. Kalau kita untungnya apa? Untuk kita suplai rumah. PNS kinerjanya naik, jamnya banyak. PNS kalau tinggal di tengah kota Jakarta, dia jalan-jalan sama keluarganya, konsumtif naik, pertumbuhan ekonomi naik. Tapi kita bikin lagi PNS yang tinggal sini, kalau naik Transjakarta, naik LRT nggak bayar. Kita lakukan kayak gitu. Nah, kita mau bangun depo-depo ini. Saya minta tolong sih itu, Pak. Saya orangnya ngomong apa adanya. Boleh berdebat kok kita, Pak. Kayak sekarang toko, saya mengakui kesalahan saya. Saya berpikir semua orang kayak Taman Anggrek. Gue lupa ini Taman Anggrek teman gue kaya-kaya. Naik X5. Ini yang tinggal sini, ini tiba-tiba dicabut. Kita juga ada kasih, Bapak nggak sanggup, Pak. Bapak tahu nggak kalau kita pindahin orang sekarang, Pak? Berapa bulan free tidak bayar, Pak? 10 bulan. Karena hasil kajian kami rata-rata yang paling cepat cuma 6 bulan dia bisa recovery. Dia bisa 10 bulan, udah 10 bulan free. Bapak nggak sanggup, Pak. Ini inkubator, Pak. Saya aja udah tambah banyak kalau kita nggak ada yang model apartemen harga kos, nggak bisa tutup. Berat kan? Kita bangunnya juga pakai kewajiban. Saya pengen Pak Gamal itu nggak boleh balikin ke duit, Pak. Kalau balikin ke duit bahaya. Mendagri pernah tolak kan? Nanti ditolak dia jualan. Jadi semua KLB udah ada ditawarin jual nih. Mereka nggak boleh rubah. Tetap seperti itu barang lebih murah. Supaya kita bisa nagih semua bangun. Nah sekarang juga saya lagi berpikir yang soal yang
KLB itu Pak ya, kita harus cari semua Pak ya, harus dilurusin semua. Karena itu ada dasar hukumnya kok, boleh sekian. Kalau boleh sekian nggak meminta duit, ya sudah. Cuma kita tulis nama mereka, kita bisa turunin berapa. Ada kewajiban trotoar, ada dakti. Kalau nggak dijualin Pak, duit ini masuk pulau Pak, saya mau minta Pak, yang 15 menit ditulis tuh Pak surat. Kalau cepat ini, kalau nggak dijualin. Ya Pak, mungkin saya ada tambahan satu ini Pak soal LRT Jabodebek Pak. Jadi LRT Jabodebek ini saya kasihkan gambaran saja. Tadi saya sudah cerita sama teman-teman. Kalau udah sama kan, beda. Ya. KRL yang sekarang kita angkut itu 2 tahun lalu itu 500.000 sehari, sekarang sudah hit 1.994.000. Jadi kita mau kerjasama operasikan kan? Ya. Nah sekarang LRT Jabodebek ini nanti mohon dukungan Bapak karena sudah diumumkan pemerintah bahwa nanti Kereta api kan? kereta api dan tarif sudah dikurang lebihnya 12. Nanti gabung aja Pak. Ya. Kita nggak masalah itu Pak. Ya. Jadi mohon Kereta api, dukungannya. ya. LRT, MRT. Ya. Yang Bapak kan MRT Pak sebenarnya, kereta KAI Pak. MRT kok sebenarnya kok. Orang selalu punya MRT itu yang lewat terowongan, enggak kok Mas Rapid Transit kok ya. Kereta api ya kaki dia Mas Rapid Transit. Iya betul. Sama. Iya. Itu kita aja yang konyol, MRT itu yang terowongan gitu. Kalau itu yang Lebak Bulus sampai ke Dan MRT. apa? Al-Azhar. Itu berarti kereta api lain. Kereta api kok Pak. Iya. Nah, cuma saya minta waktu itu cepat kerjaan yang Gambir, Monas, belum dikerjain. Kami sudah kirim surat ke Bapak. Kan udah waktu saya bilang Bapak- kasih. Bapak mau kasih lahan sebelah sini supaya Iya. bisa berhenti di Gambir. Supaya bisa luar kota dengan kota. Mohon dukungan jawabannya. Kasih itu Pak. Saya udah di posisi, udah seruin. Tapi belum kami. Belum dijawab loh Pak Badi. Belum. Sudah kita koordinasikan dengan Monas Pak sebetulnya untuk di Kasih aja supaya tuh Kami mohon Pak supaya hampir. KRL ini bisa berhenti di situ nanti. Yang penting semua depo saya minta bikin apartemen. Iya. Ya Bapak kalau mau jual tsunami bantu saya jual ke PNS Pak. Udah itu Betul, aja betul. Pak. Kalau Bapak jual ke orang miskin swasta Pak, nggak sanggup. PNS masih gampang hukum lagi. Nggak disiplin bisa dihukum di ASN loh Pak. Iya. Sama Saya yakin diundi Pak, DKI saja yang kita mau bangun depo nih, saya suruh bikin 2000-an unit kan di Kelapa Gading itu loh. Nah saya tawarkan di lelang aja beauty contest, bangun di atas kandang kita apartemen. Kamu nggak boleh ngambil untung lain, cuma ngambil untung pembebasan lahan ini. Saya mau jual ke PNS 2000-an unit. Kalau 2000-an unit, begitu saya buka, berebut. Maksud saya bila perlu jual sekarang Pak, mulainya supaya cicil lah. Proyeknya juga Bank DKI. jual gambar ya itu. Kayak pengembang kan? Iya, Itu kan lagi selunjak tuh Bapak Memang kerjaan sama. itu. Sama kita punya tanah lagi di apa? Rorotan. Dia juga ada, dia bangun. Itu yang mau tsunami. Maksudnya tsunami-nya mereka pun yang dibangun kasih ke PNS. Iya. PNS aja, otomatis demand turun nggak? Iya. Iya. Karena PNS sudah nggak nyari rumah lagi. Iya. Masih cukup nggak ini? Nggak cukup juga kok. Iya. Ya itu ngapain kita takut? Kalau PNS nggak mau, ya buka. Kami ini DKI, mereka tahu Pak. Tolong ya Pak, hanya PNS DKI saja Pak. Ya PNS yang lain, saya bilang oke. Kalau yang kalian bangun, setuju. Jadi kan kita kerja sama kereta api segala macam ya. Itu. Pak nanti selain PNS juga pegawai BUMN. Iya, Sama BUMN. boleh kalau mau. Karena kita memang program kita adalah bagaimana pegawai yang bersangkutan jangan sampai terlalu jauh. Betul. Dan nanti Bapak jangan buka swasta. jual belinya itu Hanya- pakai clearing house di dalam. Jadi pengelolanya tetap kalau Perumnas dia harus punya Iya. gitu. Jadi nggak kemana-mana. Yang penting yang boleh beli harus tetap pegawai ini juga Pak. Iya, Pak. Hukum pasar nggak apa-apa, kan jual beli nggak apa-apa, hukum pasar nggak usah dibatasi. Tapi kalau lebih mahal daripada apartemen di luar, saya beli di luar dong Pak. Iya. Karena kalau saya beli di situ investasi, saya bisa jual kepada semua orang. Iya. Itu aja saya minta. Apalagi Pak, Bapak mau sholat Jumat kan? Iya. Nanti skemanya seperti yang Bapak sampaikan tadi kan kita Buat perjanjian, Iya, siapin. buat perjanjian jadi biar Siapkan perjanjian itu. biar terbuka. Apa boleh tahu nomor HP Pak? Kasih semua. Ya, nanti kalau Bapak, lebih baik Bapak fokus dijual. Iya. Iya 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 Pak. Kalau Bapak fokus yang untuk yang miskin-miskin pindahin Pak ya, dia nggak sanggup bayar Pak. Iya, Iya betul. Iya, betul.
Tapi kami diikut boleh beli juga gitu. Boleh lah. Oh iya. Kita udah mulai mau coba yang LRT Pekanslan tuh Pak, 2000. Coba ngomong sama Jakso. Langsung gitu. Dia udah temuin ya? Nah, harus kerja. Sudah Tanjung Barat, Pak. Langsung kerja ya Pak, Perumnas. Nah, izinnya sudah. Tanjung Barat sebetulnya udah bisa eksekusi. Udah bisa groundbreaking Pak. Ada surat Langsung Kemarin kerja. bahkan presiden maunya hari ini. Langsung aja kita. kemarin surat dukungan Pak Gubernur. Saya udah kasih kok. Sudah, Pak. Iya. Tinggal dijalani. Nggak ada duit kali. Iya. Pak, Bapak ya Pak ya. Kan kita APBN terbatas. Perumnas terbatas. Makanya caranya itu mulai jualan itu tadi, jual gambar kepada PNS, mulai dia cicil. Setahun jadi nih barang Pak. Ya. Jadi Bapak bangunnya lebih banyak. Jadi, Kemarin saya lihat paparan Perumnas 3.000 Bapak yang di Kemayoran itu loh. Iya. Aduh, saya langsung lihat tuh ramalan itu loh, nggak usah ngomong sama saya deh. Saya maunya ngomong puluhan ribu. Nah gimana cara bangunnya? Jual ini Pak. Langsung buka PNS, siapa yang mau cicil? Potong di bank. Bank yang itu DKI juga berani sponsor. Karena ini persis tuh bawahnya kan stasiun, Pak. Kalau bisa kita groundbreaking Pak, masih 5 bulan saya di sini Pak. Boleh. Siap Pak. Langsung Oke. kerjain yang model itu. Ya, cukup ya. Terima Terima kasih ya Pak. Ada lagi. Jadi kita ada PKS Pak sebetulnya dengan PT Kereta Api Pak. Ada. Tiga lokasi Pak. Iya. Itu belum Dulu, berjalan Pak. zaman Pak Jokowi. Iya. Nah, Pak boleh Pak ini di Ya Pak, Pak. balik, Pak. Nggak bisa lagi Pak. Itu PKS itu, saya pikir. Itu kan tadi kan kita yang mau bangun. Kita yang mau bangun. Sekarang kan reklamasi kan nyangkut. Kita juga nggak ada duit bangun juga Pak. Duit dari mana mau bangun? Saya nggak tahu gubernur baru kalau DP 0% bunga 0% bisa. Saya juga bingung gimana caranya. Nah, saya kira udah nggak apa-apa. Iya. PKS itu hanya kita perbaiki. Ya. Intinya PKS itu kita akan mendukung semua aset di kereta api Ya. dibangun apartemen. Penataan TUD. Tsunami hanya jual kepada PNS. Oke. Itu kita minta, ya kan, supaya gampang. Nanti yang kita fokusnya juga PNS sama yang kalau yang model apartemen sewa nanti kita lihat aja yang kos. BUMN silakan itu Pak. Iya. Tapi maksudnya jangan ambil untung. Ambil untungnya cuma untung manajemen, untung proyek. Jangan untung sebagai properti. Kalau sebagai properti kan ada demand gitu pasti tinggi dong. Iya. Jangan. Kasihan PNS. Tujuan mulianya nggak benar dong. Cari duit dong. Mau minta tantim gede nih BUMN. Iya nggak? Saya udah tambah pinter di sini. Ya, Sama Pak. ya, pasti ya. Ya, terima Pak, tolong Pak. Kalau kita